Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati, di mana kita akan mempelajari kehidupan seorang pelayanan Kristen, di mana sebagai orang Kristen kita perlu mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat akan perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu dapat datang hanya melalui Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kita adalah dalam bidang penata layanan. Kalau kita melihat penata layanan berbagai aspek, Tuhan telah titipkan semuanya di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita harus buat untuk menggunakan akan apa yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi penata layanan yang sejati. Kita akan mempelajari saat ini sebelum dalam judul Cinta Diri. Namun sebelum kita mempelajarinya, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama, yaitu dalam judul Cinta Diri. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Jadi pelajaran ini dalam buku Roma 12 ayat 3 mengatakan kepada kita agar kita jangan memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita atau di luar apa yang Tuhan rindu kita pikirkan. Tapi kita harus pikirkan atau menguasai diri kita, atau dalam pengendalian diri kita untuk dapat menguasai diri kita menurut ukuran iman yang telah Tuhan berikan. Seringkali kita mempertimbangkan sebuah pelajaran atau sebuah penata layanan yang melampaui akan kesanggupan kita. Namun Tuhan menekankan kepada kita di sini, dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku untuk berkata kepada kamu orang di antara kamu, bahwa jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Jadi Paulus ingin membawa pemikiran kita bahwa tugas kita adalah meminta Tuhan untuk dapat menuntun kita menjadi penata layanan yang setia. Jadi bukan untuk diri kita saja kita pikirkan cinta diri. Di judul kita yaitu cinta diri. Apa definisi dari cinta diri? Kalau kita melihat definisi cinta diri, semuanya berfokus pada diri, maupun itu harta kekayaan maupun apapun itu, perhatian difokuskan kepada diri sendiri. Kalau Tuhan mengajak kita bukan untuk cinta akan diri kita, tetapi kita harus memikirkan orang lain terlebih dahulu ketimbang memikirkan ke diri kita sendiri. Tuhan berfirman, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu memusnahkan demi semarakmu. Yesaya 28 ayat 17. Lucifer menipu dirinya sendiri, berpikir dia lebih besar dari dirinya yang sebenarnya. Ketika ia berkata di dalam hatinya, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ia mengungkapkan ambisi pribadi, menuntut hak-hak yang tidak ia miliki. Menipu diri sendiri dan ambisi pribadi adalah dua sifat kejatuhan hati Lucifer. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita untuk mau memperkenalkan kita bagaimana kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Lucifer pada saat dia memikirkan akan dirinya, dia mengatakan bahwa saya lebih dari semuanya. Dan dia saat memikirkan itu, dia memupuk akan sifat cinta diri itu. Dia memupuk akan kesombongan itu, sehingga semuanya itu dibawa kepada kejatuhan. Jadi setiap apa yang kita pikirkan lebih dari kemampuan kita, atau kita berpikir untuk melebihi seorang, atau mau tampil lebih dari orang lain, kita harus meminta Tuhan untuk mempertimbangkan kembali hal itu. Apakah itu benar-benar berasal dari Tuhan, atau dari diri kita, atau buah dari Lucifer itu sendiri yang akan menuntun kita kepada kejatuhan. Coba kita bayangkan bagaimana Lucifer pada saat sebelum kejatuhannya. Dia adalah
malaikat yang sangat luar biasa. Tetapi karena dia melihat pada dirinya dan dia hilang fokus, bukan fokus kepada Kristus sendiri, tetapi dia fokus pada dirinya, maka dia pun jatuh. Kita pun sama dalam kehidupan kita. Jika kita hanya fokus pada diri kita sendiri dan kita tidak memfokuskan pandangan kita pada Kristus atau cermin itu atau pola itu, maka kita pun akan jatuh sama seperti Lucifer. Ayat-ayat tentang kejatuhan Lucifer ini seharusnya memberitahukan kepada kita bahwa dalam banyak hal asal mula dosa adalah narsisme yang sebuah kamus mendefinisikan sebagai ketertarikan terhadap diri sendiri yang berlebihan atau cinta diri atau kesombongan. Jadi sangat luar biasa dalam kamus menafsirkannya bahwa ketertarikan terhadap diri sendiri. Jadi fokusnya tidak kepada Tuhan tetapi kepada diri sendiri. Bagaimana dia harus memegahkan dirinya, bagaimana dia harus memperkayakan dirinya, bagaimana dia harus membuat orang untuk fokus bukan kepada Kristus tetapi kepada dirinya. Inilah yang setan tanamkan. Dia memikirkan akan dirinya sendiri dan pada saat itu dia menghasut banyak malaikat yang hilang fokusnya tidak kepada Tuhan lagi, tapi fokusnya kepada diri dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Dalam kehidupan kita di dunia ini pun sama. Bagaimana sekarang ini orang sering berbondong-bondong untuk memegahkan akan dirinya atau memperkaya akan dirinya, untuk dapat menarik orang melihat pada dirinya. Maka kita hari ini membuat satu perbedaan dari kehidupan Kristen kita. Jadi saat orang melihat kita, bukan melihat diri kita, tapi melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Inilah yang kita harus rubah di dalam kehidupan kita. Dan ini tidak mudah kalau kita menjalani semuanya ini. Tidak begitu mudah sebagaimana kita ucapkan. Kalau kita ucapkan sangat mudah, tapi pada saat kita mempraktekannya, kita harus mengorbankan akan kehidupan atau kehidupan daging kita. Maka saat itulah Kristus akan hidup di dalam kehidupan kita dan kita akan memantulkan akan karakter Kristus. Inilah yang harus kita lihat hari ke hari dalam kehidupan kita. Kebutuhan kita akan juru selamat di dalam kehidupan itu penting sekali, agar kita dapat melihat bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dikatakan di sini pun, namun sifat-sifat ini lebih umum daripada seorang yang mungkin berpikir. Nebukadnezar dengan angkuh berpikir dia lebih besar daripada dirinya yang sesungguhnya. Daniel 4 ayat 30. Orang Farisi juga belajar untuk mempercayai fantasi yang menggoda ini. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Kekayaan juga dapat menyebabkan penipuan yang sama jika kita tidak berhati-hati. Jadi pelajaran mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam segala hal. Dalam setiap langkah kehidupan kita patut untuk merasa kita butuh akan Kristus sendiri, sehingga kita terus akan meminta Kristus menuntun setiap langkah kehidupan kita. Paulus juga menginstruksikan Timotius untuk berhati-hati terhadap banyaknya jenis kejahatan manusia. Kita bisa bacanya dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, termasuk cinta akan uang. Cinta uang ini lebih mendorong terlalu percaya diri dan sikap takabur, asik dengan diri sendiri dan keangkuhan. Ini karena materialisme mengilhami orang-orang yang mempunyai harta yang banyak merasa dirinya penting. Sangat mudah ketika seorang memiliki banyak uang untuk berpikir diri sendiri lebih tinggi daripada seorang yang seharusnya dia pikirkan. Apalagi setiap orang ingin menjadi kaya, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Oleh karena itu adalah mudah bagi orang kaya untuk menjadi egois, angkuh dan sombong. Jadi kita harus berhati-hati dari apa yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Saat Tuhan telah menitipkan akan mungkin kekayaan itu, mari kita gunakan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan.
Jangan kita saat menerima akan berkat Tuhan itu, kita merasa diri kita ini adalah yang harus diperhatikan oleh orang lain. Jadi fokusnya kepada diri kita. Jadi kita merasa bahwa daya tarik kita adalah kekayaan kita. Ini adalah sifat-sifat setan yang dia tanamkan bagi masing-masing kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus menaruh dalam pikiran kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan atau orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Tuhan. Marilah kita merubah akan fokus itu. Jadi fokus itu kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Dan ini tidak mudah kita jalankan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup merubahkan semuanya jika kita mau. Dia yang bertakhta di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3, bagaimana ayat ini bisa menolong kita untuk memahami mengapa materialisme dan sikap yang dapat didorong materialisme begitu bertentangan dengan cita-cita Kristus. Jadi sangat luar biasa bagaimana Kristus ingin kita menjadi berkat buat orang lain di dalam kehidupan kita, dalam apa yang telah Tuhan titipkan. Marilah kita menjadi penatelayan yang sejati, penatelayanan yang tidak memikirkan akan dirinya. Saat Tuhan telah menitipkan akan berkat itu, berarti Tuhan mau mempercayakan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, yaitu memikirkan orang lain terlebih dahulu dibanding dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mungkin saat kita membahas ini, mungkin kita dalam pergumulan kita untuk apa yang telah Tuhan titipkan, marilah kita mendoakan dengan sungguh-sungguh agar kita tidak hilang fokus, agar kita terus memandang kepada penatelayan yang setia itu, yaitu Yesus sendiri. Dan Dia akan menuntun kita kepada jalan yang Dia kehendaki, kepada apa yang Dia mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita harus buat untuk menggunakan berkat-berkat Tuhan itu? Bukan berkat-berkat Tuhan itu bukan untuk memperkaya akan diri kita, tapi apa yang kita harus gunakan untuk dapat menolong atau membantu akan pekerjaan Tuhan terlaksana. Inilah yang harus pola pikir kita, dalam pemikiran kita. Kita harus fokus itu terlebih dahulu dan bukan diri kita. Karena saat ini manusia dibabutakan dengan cinta akan uang. Kalau kita melihat seringkali banyak sekali kejahatan demi kejahatan karena mereka menginginkan akan kekayaan itu, sehingga saat tidak mencapainya, dikatakan di sini banyak yang menyukai akan semua kita menyukai akan kekayaan, tapi saat untuk mencapainya hanya beberapa orang yang dapat mencapainya. Tuhan mengizinkan mereka sampai ke titik itu karena Tuhan mau mengajari mereka bagaimana mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan berikan. Dan pada saat Tuhan telah berikan, mereka ada yang bertanggung jawab dengan baik dengan apa yang Tuhan telah berikan. Ada juga yang memfokuskan kepada dirinya sendiri sehingga mereka menjadi egois dan angkuh serta sombong. Inilah yang sifat-sifat di mana tidak lari dari cinta diri itu. Tidak lari dari cinta uang itu. Bagaimana setan mau menaruh ini sehingga di akhir zaman ini orang-orang berbondong-bondong untuk mencari akan kekayaan, mencari akan uang itu sendiri, sehingga dia tidak menggunakan waktunya untuk mungkin untuk renungan, mungkin membaca firman Tuhan, berdoa. Seringkali kita mengorbankan hal-hal ini untuk mengejar akan kekayaan itu. Tapi Tuhan melihat jika kita setia dalam hal-hal terkecil, Dia akan memberikan hal-hal yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan melihat kita sudah bisa bertanggung jawab dari hal-hal terkecil, mungkin uang yang mungkin kecil dan tidak mendapatkan yang besar, kalau kita sudah bertanggung jawab di situ, mungkin Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan saat Tuhan memberikan itu, apa yang kita gunakan dengan berkat-berkat itu, berarti tanggung jawab kita akan lebih besar. Tapi ingat, biarlah kita diingatkan kembali bahwa kita harus berhati-hati. Jerat-jerat setan dia mulai berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita hilang fokus saat Tuhan telah menitipkan akan berkat-berkat Tuhan itu. Malah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk dapat menggunakan itu sebagai alat untuk kepujian dan kehormatan bagi
bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelajaran ini kita dapat ingat dan kita dapat tanamkan dalam kehidupan kita, sehingga hari ke hari saat kita melangkah, fokus kita tetap pada Kristus, dan Kristus akan menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Dan biarlah hari ini kita mengambil komitmen kita untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Dan di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita sekarang. Dan biarlah setiap pilihan-pilihan kita akan libatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga itu dapat menuntun kehidupan kita jauh lebih lebih setia kepada Tuhan. Dan biarlah kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, iman yang tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tapi dia bergantung kepada Bapa yang mengutusnya, di mana Bapa yang mengutusnya menuntun dia kepada sebuah kemenangan. Kita pun sama, jika kita mau keluar sebagai pemenang, kita harus terus bergantung kepada Kristus, atau kita harus terus melihat kepada pola itu. Dan jika kita mau menjadi penata lain yang sejati sampai pada akhirnya, biarlah kita terus memandang kepadanya, memohon tuntunannya di setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita, dan kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.